Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lina Wijayanti di Pendidikan Karakter dengan judul Aktif Berkomunikasi kelas 5 pertemuan ke-6. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aktif berkomunikasi. Sehingga yang pertama perlu kita ketahui adalah dasar-dasar kemampuan komunikasi. Nah, apa itu dasar-dasar kemampuan komunikasi? Yaitu hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika akan memulai melakukan komunikasi. Yang pertama, paham maksud komunikasi. Jadi, komunikasi itu adalah sebuah cara untuk saling mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran. Jadi, biasanya komunikasi itu terjadi antara dua orang atau lebih. Sehingga kalian bisa saling mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kalian kepada lawan komunikasi kalian. Nah, yang kedua, ada berani mengatakan yang ada di pikiran. Ini masih ada kaitannya dengan yang pertama tadi ya. Jadi, ketika kalian bisa atau mampu atau berani mengatakan yang di pikiran, berarti kalian harus yang pertama meningkatkan kepedean. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berlatih memahami bahwa pikiran yang kita punya adalah yang berharga dan layak untuk dibagikan kepada orang lain. Karena biasanya ada anak atau ada orang yang gak berani berbicara. Kenapa? Karena dia merasa bahwa yang ada di pikirannya itu mungkin tidak bagus atau tidak layak untuk didengarkan oleh orang lain. Nah, gak boleh seperti itu. Jadi kalian harus berani dulu. Kalian punya pikiran, mungkin yang pikiran-pikiran kreatif, baik, itu harus diungkapkan. Nah, yang ketiga yaitu berlatih. Jadi kalian harus sering-sering berlatih dengan melakukan interaksi yang sederhana, kemudian dilatih setiap hari. Ini bisa kalian lakukan dengan mungkin yang pertama dengan diri kalian sendiri. Kalian bisa mulai dengan berlatih dengan kaca. Kalian bisa berbicara dengan kaca, seolah-olah kalian sedang berbicara dengan orang lain. Kedua, kalian bisa memanfaatkan orang-orang terdekat kalian untuk bisa berlatih berkomunikasi atau berbicara dengan baik. Yaitu mungkin ibu, ayah, kakak, atau bahkan sahabat. Bisa jadi. Yang penting kalian ada tempat untuk bisa berlatih. Nah, baru setelah kalian bisa berlatih, insya Allah kalian akan mempunyai kemampuan komunikasi yang sangat bagus. Nah, selanjutnya, yang pertama adalah ketika kalian berkomunikasi harus melibatkan lawan bicara. Bagaimana cara melibatkan lawan bicara? Yang pertama adalah kontak mata, yaitu menunjukkan ketertarikan dan membuat lawan bicara tertarik. Ketika kalian berkomunikasi dengan orang lain, kontak mata itu sangat penting. Jadi jangan sampai mata kalian kemana-mana ya. Jadi fokus kepada orang atau kelompok yang sedang kita ajak komunikasi atau kita ajak bicara. Yang kedua adalah gesture atau gestur atau bahasa tubuh ya. Ada gerakan tangan, wajah, dan juga seluruh tubuh. Itu juga mempengaruhi orang tertarik berkomunikasi dengan kita atau enggak. Jadi kalau kalian ingin pembicaraan kalian, perkataan kalian itu didengarkan oleh orang lain, maka bisa jadi kalian harus meningkatkan atau berlatih bagaimana menggunakan gestur dengan sangat baik. Begitu ya. Dan yang ketiga adalah sikap dan kepercayaan konstruktif. Apa itu konstruktif? Yaitu yang membangun. Jadi kalian harus bisa membangun sikap dan kepercayaan orang lain itu kepada kalian. Dengan bagaimana? Dengan selalu berbuat jujur, sabar, optimis, tulus, menghargai, dan menerima. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan agar pembicaraan, perkataan kalian bisa didengarkan oleh orang lain, gitu ya. Dan yang terakhir adalah mendengarkan. Jadi kenapa kok kita juga harus bisa mendengarkan? Karena agar komunikasi terasa dua arah. Jadi gak mungkin dong kalau misalnya kita melakukan komunikasi dua-duanya saling bicara. Ya, gak bisa. Jadi salah satu harus ada yang mau mendengarkan.
Nah, ketika kalian bisa mendengarkan dengan baik atau bisa menjadi pendengar yang baik, maka kalian juga pasti akan mampu menjadi pembicara yang baik. Nah, yang kedua adalah menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, yang pertama ini adalah artikulasi yang jelas. Ngomongnya tidak bergumam. Artinya kalau A ya A, B ya B. Ya, O, U, A, I, U, E, O-nya harus benar, ya, harus jelas. Jangan nah, itu namanya bergumam, dan itu tidak bisa didengarkan oleh orang lain dengan baik. Kemudian, selain artikulasi yang jelas, ada pemilihan diksi. Pemilihan diksi ini adalah kata-kata yang menunjukkan kompetensi kalian. Jadi kalau misal pemilihan diksi itu apa sih, Bu Lina? Diksi itu adalah pemilihan kata, anak-anak. Jadi kalau kalian ngomong atau berbicara sama siapa, misal sama anak kecil, kalian harus menggunakan atau memilih diksi atau memilih kata yang mungkin lebih mudah dipahami oleh mereka. Kemudian kalau misal kalian berbicara kepada orang yang lebih tua, mungkin kalian harus memilih diksi atau memilih kata yang sopan. Begitu ya sayang ya. Jadi paham ya. Jadi kata-kata harus disesuaikan dengan kondisinya. Sehingga karena apa? Karena kata-kata itulah yang menunjukkan kompetensi kalian. Nah, kemudian yang ketiga adalah memulai percakapan. Memulai percakapan ini harus dengan sopan dan santun. Di antaranya yaitu yang pertama, bagaimana sih caranya? Menatap matanya dengan tulus dan bukan tatapan sinis. Jadi kalau kalian sedang komunikasi dengan orang lain, tatap matanya ya nak ya, tapi yang tulus ya, nggak boleh sinis. Kalian paham ya mana yang tulus dan mana yang sinis ya? Kemudian situasi, melihat situasi atau suasana sebelum memulai. Kalau misal dia sepertinya bad mood atau mungkin sedang marah gitu ya, mungkin lebih baik kita menunda dulu komunikasi yang mungkin akan membuat dia semakin meningkat emosinya dan lain sebagainya gitu. Atau kalau misal kita mau memulai komunikasi, harus memikirkan gitu, apakah nanti pembicaraanku ini akan membuat dia semakin emosional atau bisa meredam. Kalau bisa meredam, lakukan. Kalau misal tidak yakin bisa meredam, lebih baik menghindar dulu. Kemudian membahas hal yang menarik. Nah, membahas hal yang menarik ini biasanya harus disesuaikan juga mungkin dengan hobinya dia, atau mungkin dengan hal-hal yang sedang in saat ini, atau kalau kata kalian itu hal-hal yang viral atau viral itu ya. Ya, jadi itu bisa dipakai untuk bisa memulai percakapan. Kemudian tidak berbicara di luar konteks. Jadi gak kemana-mana gitu ngobrolnya. Kalau awalnya berbicara tentang karakter, ya sudah gitu. Jadi ngomongnya tentang karakter gitu. Jangan ngomong yang kemana-mana dulu. Karena ini tadi konteksnya adalah memulai percakapan. Jadi harus di dalam konteks ya. Atau tadi yang ketika membahas hal menarik, misal tadi tentang karakter, ya sudah berarti masih dalam konteks itu. Kemudian yang terakhir anak-anak, jika dirasa lawan bicara sudah mulai terbuka, baru tingkatkan pembicaraan. Jadi kalau misal orang itu sudah mulai cair, misal ngobrolnya itu sudah enak, leluasa gitu ya, baru boleh ditingkatkan pembicaraan ke yang lain. Tapi kalau misal ketika dimulai pembicaraan dan agak lama ternyata dia itu nggak welcome atau kayaknya nggak mood gitu untuk bisa ngobrol sama kita, ya sudah gitu. Mungkin tidak perlu dilanjutkan ke pembicaraan yang lebih serius atau lebih tinggi, atau mungkin ke pembicaraan konteks lain, itu jadi dihindari. Ya, jadi kalau misal dia sudah terbuka, baru ditingkatkan pembicaraan. Kalau dia tidak terbuka, lebih baik mungkin tidak, ya. Nah, ini dia komunikasi di media sosial. Saat ini media sosial sudah sangat
menjadi satu hal yang pertama dan utama mungkin ya di kalangan seperti anak-anak kalian. Jadi ada anak-anak aturannya bagaimana sih komunikasi di media sosial itu. Dari yang pertama ini adalah lihatlah usia yang akan kamu ajak bicara. Nah, jika kepada teman bisa menggunakan bahasa teman. Namun jika komunikasi dengan guru, maka dapat dengan menggunakan aturan komunikasi dengan media sosial. Jadi jangan sembarangan ya sayang ya, karena kalau bahasa dengan teman pasti berbeda dengan bahasa kepada gurunya atau kepada orang tuanya atau kepada siapapun yang lebih tua. Nanti akan Ibu berikan contoh. Kemudian perhatikan waktu. Tidak menghubungi di jam-jam istirahat ya. Jadi kalau misal jam 9 malam ke atas misal ya, kalian mau telepon, lebih baik nggak telepon dulu gitu. Lebih baik mungkin chat dulu, minta izin apakah boleh telepon atau enggak gitu. Barangkali Bapak Ibu guru atau mungkin Pade Bude kalian atau orang tua yang lain itu yang ingin kalian hubungi sedang istirahat gitu, dan itu kurang sopan sayang di jam-jam istirahat itu. Jadi kalau misal mau menghubungi lebih baik mungkin kalau pagi, kalau masalah sekolah mungkin ya pagi, berarti saat jam 7 sampai jam 2 siang. Kemudian setelah itu biarkan istirahat dulu, mungkin bisa dihubungi lagi ya jam 4 gitu ya sampai jam 8 malam begitu. Tapi kalau misal mau mengumpulkan tugas, boleh aja silahkan. Tapi mungkin Bapak Ibu guru juga tidak bisa langsung membukanya gitu ya, karena mungkin juga akan dibuka di hari berikutnya. Jadi pastikan kalian memperhatikan waktu ketika mau menghubungi orang yang lebih tua. Kemudian tidak spam. Apa tidak spam itu? Beberapa kasus anak-anak itu kadang mengirimkan PPPPP gitu ya, atau ping gitu. Jadi itu dihindari ya nak ya. Kalau misal kalian mau mengirimkan itu kepada guru, jangan ya. Tapi kalau misal kalian mau mengirimkan kepada teman, ya mungkin sah-sah saja gitu. Bahkan mungkin ada teman yang tidak suka seperti itu gitu. Jadi dihindari spam. Bahkan tidak boleh spam ya. Nah, ini sekarang tugas kalian. Silahkan coba buka buku karakter kalian. Buku tulis karakter kalian, kemudian sekarang analisis kesalahan yang ada di dalam layar ini. Yang pertama di sebelah kiri, Assalamualaikum, selamat pagi, saya Khairul Taufiki, mahasiswa baru ilmu geografi. Dimohon untuk tidak terlambat ya Pak, saya sangat antusias sekali untuk mengikuti perkuliahan hari ini, terima kasih. Nah, salahnya apa? Kurang sopannya di mana? Silakan tuliskan di buku tulis kalian. Nah, kasus kedua, ini ada P. Kemudian di hari berikutnya dia, Assalamualaikum, Ibu, Miss, mau bertanya. Waalaikumsalam, ini siapa? Ini dijawab sama gurunya ya. Dan kesalahannya di mana? Silahkan tuliskan juga di buku kalian. Jadi di buku karakter kalian nanti ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama adalah untuk yang sebelah kiri, ini. Dan jawaban yang kedua adalah yang di sebelah kanan. Nah, ini tadi sudah Ibu berikan tugasnya waktu Zoom, sehingga bagi kalian yang tidak mengikuti pembelajaran Zoom bisa mengerjakan ini dan hasilnya bisa difotokan dan dikirimkan di Google Classroom. Oke, anak-anak. Ini masih ada. Jadi nomor 3 ya. Tiara, Bapak hari ini ada kuliah ekonomi mikro nggak? Kami menunggu di kelas. Nah, ini ada. Sekarang saya sudah di kelas. Pak, maaf saya telat kirim tugas soalnya kemarin enggak masuk. Tugas saya kirim ke email ya. Saya hanya menerima tugas dalam bentuk printout supaya mudah saya baca. Emang kenapa kalau email kan irit kertas? Nah, ini nomor 3 ya. Yang ada tulisan tiaranya ini nomor 3 dan yang ini nomor 4. Silakan ditulis di buku karakter mana yang salah dan mana yang kurang sopan. Dan begitu dulu pembelajaran karakter dari Bu Lina. Kalau misal ada pertanyaan, kalian bisa lontarkan di email ini atau bisa WA ke Bu Lina di nomor ini.
Terima kasih anak-anak dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.